Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng aku Hasri Faida. Jadi kali ini Hasri mau ngebahas persyaratan beasiswa bidik misi, terus proses penerimaan bidik misi itu sendiri kayak gimana di tahun 2019. Ya langsung aja kita bahas ke persyaratan beasiswanya itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada, kita harus siapin fotokopi resi pembayaran UKT, karena emang bidik misinya UIN Bandung tuh dulu emang dia daftarnya setelah kita dinyatain diterima di UIN Bandung itu sendiri. Nah yang kedua itu ada fotokopi ijazah dan SKUN yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Mungkin teman-teman sendiri udah paham lah ya gitu kan. Yang ketiga ada surat keterangan peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lainnya di bidang akademik dan non-akademik yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, buat teman-teman yang nggak punya sertifikat atau yang nggak punya istilahnya bukti pendukung prestasi, jangan jangan ciut duluan gitu, karena emang jujur aja dulu pun aku cuman ngelampirin surat keterangan peringkat siswa aja gitu. Terus ada yang keempat, yaitu surat keterangan penghasilan orang tua bapak dan ibu yang diketahui oleh pihak desa dan distempel asli. Nah itu kalian bisa mintalah di desa masing-masing. Terus ada yang kelima juga, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, oleh kepala desa juga. Nah jadi kalau dulu tuh aku 2 persyaratan itu dalam satu surat gitu. Yang keenam ada surat keterangan kematian orang tua dari desa atau kelurahan apabila orang tuanya sudah meninggal. Yang ketujuh ada fotokopi rekening listrik bulan terakhir apabila tersedia aliran listrik. Nah dulu tuh aku nyantumin yang kayak aku beli token nih ke Alfa atau ke Indo, kemana aja lah gitu kan. Nah di sana tuh kan nanti pasti ada struknya. Nah aku lampirin struknya gitu. Nah yang kedelapan ada fotokopi bukti pembayaran PBB, karena emang aku tinggalnya di rumah kakeknya aku gitu. Jadi aku PBB-nya minta ke kakek aku. Yang kesembilan itu fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP pemohon bapak dan ibu gitu. Jadi kakak, KTP kamu sama KTP ibu bapak kamu gitu satu-satu. Yang ke-10 ada pas foto latar merah terbaru 3x4 1 lembar. Nah udah paham lah ya. Yang ke-11 ada foto rumah tempat tinggal dari 3 sisi, yaitu depan, samping, belakang, format 1 lembar. Yang ke-12 atau yang terakhir itu ada surat pernyataan siap menyelesaikan kuliah selama 8 semester. Nah kalau untuk yang terakhir itu dia disediain dari pihak UIN-nya sendiri. Seperti itu. Next. Nah mungkin selanjutnya ada kayak persyaratan, tapi dia yang lebih merincinya lagi. Itu jadi yang pertama kita udah ngelakuin registrasi sebagai mahasiswa UIN Bandung tahun akademik 2019-2020 gitu. Terus beasiswa ini juga diperuntukkan buat mahasiswa yang emang gak mampu secara ekonomi dan dia berprestasi juga gitu. Nah lanjut yang ketiga itu ada pendidikan orang tua wali setinggi-tingginya S1 atau D4 gitu. Yang keempat ada usia paling tinggi juga pada saat mendaftar itu sekitar 21 tahun. Nah kalau gak salah pas waktu itu perbedaannya sama beasiswa atau bidik misi Belmawa itu kita bisa daftar gitu setelah 2 tahun kita lulus. Kayak misalnya aku lulusan tahun 2019 nih, aku masih bisa daftar pas 2020, tapi setelah 2020 kita kan udah gak bisa daftar lagi. Nah kalau di UIN itu mereka ya maksimal usianya 21 tahun gitu. Nah yang kelima itu kita ngisi data-data yang tadi yang di persyaratan pertama udah aku jelasin. Tapi sebelum itu kita ngisi dulu formulir pendaftaran secara online. Setelah kita ngisi formulir secara online, nanti kayak kita print out menjadi hard file gitu. Nanti kita kirimin ke bagian Al-Jamiah. Nah setelah itu nanti kita bakal diseleksi. Kalau misalnya kita lulus tahap 1 di seleksi berkas ini, kita bisa lanjut ke tahap 2. Nah tapi kalau misalnya kita nggak lolos dari tahap 2 ini, dari tahap 1 ini, kita bisa ikut banding UKT.
Nah, nanti kalau misalnya kita udah lulus tahap 1 pemberkasan, kita bakal disurvei rumahnya. Nah, setelah disurvei nanti bakal ada pengumuman kita lulus atau enggak. Nah, jadi si tahap survei ini termasuk tahap 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak lolos di tahap survei, kita otomatis itu dapat UKT 1. Itu kalau nggak salah 400.000 gitu. Otomatis kalau misalnya kita lulus ya kita dapat bidik misi, dan bidik misi UIN itu mewajibkan mahasiswa yang dapat bidik misinya itu untuk pesantren di pesantren yang telah direkomendasikan oleh pihak kampus itu sendiri. Nah, ini ada sedikit informasi tambahan. Jadi kita tuh pakai warna map untuk nyatuin semua filenya itu biasanya udah kayak diatur sesuai fakultas kita gitu. Karena biasanya waktu itu kan aku pas pemberkasan pertama masuk UIN itu kita udah ditentuin gitu warna map fakultas kita tuh apa gitu. Mungkin segitu aja sih yang bisa aku sampaikan. Maaf banget kalau misalnya nyampeinnya terburu-buru. Teman-teman bisa komen kok, atau misalnya ada yang nggak paham, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih and thank you for watching. I hope you enjoy with my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa juga di like dan subscribe ya teman-teman.